bersama saya Juvan Effendi di channel Berjualan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana toko itu laris di Shopee tanpa kita iklan. Nah, ini misalkan langsung kita bahas saja ya. Saya di sini sudah bikin materinya cuman di notepad. Nanti teman-teman bisa dicontoh atau disalin, nanti saya kasih di deskripsi. Nah, ini kita langsung saja buka datanya ya. Nah, ini kita masuk ke bisnis saya, ke sini. Ini pertama kita lihat omset toko selama 1 bulan, selama 30 hari. Nah, ini selama 30 hari yaitu omsetnya 17 juta. Nah, dan ini tanpa iklan. Nah, buktinya tanpa iklan mana? Nah, ini tanpa iklan sama sekali, yaitu kita masuk ke iklan Shopee. Tadi datanya yang kita ambil yaitu 30 hari, dan ini kita juga selectnya 1 bulan terakhir. Nah, ini juga kosong, toko ini tanpa iklan sama sekali. Nah, rahasianya gimana kok bisa seperti itu? Berarti langsung saja ya. Ini yang pertama yaitu naikkan produk. Nah, naikkan produk ini kita caranya seperti ini. Kita masuk ke produk saya, kita klik, lalu nah ini yang dimasukkan ke dalam naikkan produk itu yang mana? Nah, ini kita klik 1 kali. Nah, 1 kali ini masih penjualan kosong. Nah, penjualan kosong ini perlu kita klik lagi 1 kali. Nah, di sini sudah penjualan 1, itu artinya ini yang di atas ini adalah produk-produk yang laku, intinya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita naikkan. Nah, ini kita naikkan, kita klik lalu kita pilih naikkan produk. Nah, setiap naikkan produk ini di Shopee yaitu kisaran 4 jam kalau nggak salah, 4 jam ya, 4 jam. Nah, jadi per 4 jam kita naikkan produk seperti itu. Nah, ini tanpa iklan. Ini salah satu iklan yang gratis. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua yaitu promo Shopee. Nah, promo Shopee ini membantu toko untuk bisa produknya itu bisa terlihat oleh customer. Nah, caranya gimana? Nah, ini masuk ke promosi saya, lalu nah ini kita klik promo Shopee. Di promo Shopee ini kita harus pantau. Nah, ini seperti yang di notepad saya, yaitu pantau perkembangan update yang diberikan sistem Shopee. Jadi kita itu pantau terus mana yang belum kita isi. Nah, seperti ini misalkan ini sedang berjalan. Nah, ini kita lihat rincian. Jadi untuk yang belum kita submit atau belum kita ajukan ke Shopee, nah itu bisa kita ajukan. Jadi yang di sini ada nominasikan sekarang seperti itu. Kalau ini ubah atau tambah, ini sudah dinominasikan produknya. Nah, yang dinominasikan produknya yaitu produk-produk yang tentunya yang terlaris seperti itu. Nah, untuk nilai promonya nggak usah besar-besar, tergantung permintaan. Misalkan ini yang pada contoh kali ini yaitu nominasi cuci gudang. Nah, ini dia ada minimal kriteria produk yang harus dinominasikan. Misalkan ini 10-99% diskonnya. Jadi misalkan kita setting diskon 10%, diskon kurang dari 10% itu nggak bisa. Kita setting 2% itu nggak bisa. Nah, caranya gimana untuk mengakali biar bisa kita ikut di campaign yang ini? Nah, ini kita di toko kita, nah itu kita submitnya produk-produk yang termurah. Jadi produk-produk yang termurah itu kita kasih margin gede, lalu kita diskon seperti itu. Kita diskon nanti bisa. Nah, untuk yang di sini tidak ada kriteria 10-99%, nanti kita submitnya di diskon kisaran 2% itu sudah bagus seperti itu. Yang penting sudah ada diskon. Nah, untuk promo Shopee
mungkin cukup ya. Ini kita cek semua, ini kita cek semua mana yang belum, seperti itu. Nanti jika ada tulisannya nominasikan, nah itu kita klik, lalu kita ajukan seperti itu produk-produk yang terlaris di toko kita. Nah, untuk selanjutnya yaitu promo toko. Nah, ini di toko ini kita buat promo toko, maksudnya ke sini. Nah, di sini, nah di promo toko ini kita lihat. Nah, ini di promo toko sudah ada penjualan yaitu 1.700.000 sekian. Nah, ini 9 pesanan. Nah, berarti promo ini yaitu sudah bagus seperti itu. Nah, triknya gimana bikin promo? Nah, triknya yaitu misalkan ini kita bikin promonya per kategori yang terjual. Ini ada promo Jelsa, ini acak ya. Nah, ini produk termurah, ini untuk produk yang jadi gini ya. Kita masuk ke produk. Nah, lalu di sini kita klik yang terlaris. Nah, pastikan yang terlaris itu di sini sudah ada penjualan seperti itu. Nah, ini promo yang terlaris itu dimasukkan di yang sini, promo Jelsa ini dimasukkan ke situ. Nah, untuk produk termurah itu kita klik harga di sini. Nah, kita klik harga, lalu kita submit produk-produk yang murah ini. Nah, produk murah ini yaitu kisaran rentang kurang dari 20.000 itu sudah tergolong murah seperti itu, teman-teman. Jadi kita bikin yaitu yang di sini promo termurah seperti itu. Nah, kalau yang ini walkie-talkie dan lain-lain. Nah, ini misalkan ini promo center, promo lakban itu dibuat berdasarkan yang di sini kita klik yang terlaris. Nah, lalu ini ada kategori ini. Misalkan ini kategori bantal. Jadi kategori bantal itu kita submit. Terus ini kategori center. Nah, seperti itu. Ini center, ini walkie dan talkie. Nah, itu ini. Jadi misalkan ini ya kita bikin lagi yaitu bel sepeda seperti itu. Jadi untuk yang produk-produk sejenis itu baiknya dikelompokkan seperti itu. Lanjut yaitu ke ini buat promo toko per kalender. Nah, jadi ini saya contohkan ya. Misalkan ini promo lakban. Ini yang yaitu promo bantalnya kosong, berarti promo aksesoris sepeda aja ya, teman-teman. Nah, ini karena ini ada bicycle, ini kan sepeda, dan ini juga sepeda. Ini sepeda juga. Nah, di sini saya bikinnya yang berkaitan dengan satu kategori. Nah, ini saya klik buat, lalu kita klik promo aksesoris sepeda. Nah, ini periode tokonya dibikin minimal 1 bulan sesuai dengan yang di draft ini. Nah, ini buat promo per kalender. Nah, dan bikin nominal diskon dan produk setiap bulannya berbeda, bikin maksimal pembelian. Nah, seperti itu. Jadi bikinnya itu kita berbeda-beda seperti itu. Nah, ini kita masukkan untuk kategori, yaitu kategori Shopee. Di sini sudah ada. Nah, ini misalkan helm sepeda. Nah, ini kita masukkan helm sepeda semua. Nah, ini kita klik 2, kita diskon 2, kita diskon 2% semua. Nah, untuk yang warna kuning ini karena kita naikkan, harganya kita naikkan lalu kita turunkan, itu tidak boleh sama Shopee. Nanti akibatnya akan fatal. Ini akan dihapus seperti itu. Nah, sebelum itu terjadi, ini kita hapus saja. Jadi untuk yang berwarna kuning, produknya kita hapus, kita tidak ikut campaign atau ikut promosi seperti itu. Nah, setelah konfirmasi muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini periodenya, jadi kita submitnya yaitu tanggal 7 bulan 6, jamnya ini jam 22.30
sampai tanggal 30 bulan 6 2022 seperti itu. Nah, nanti dibikin secara per periode seperti itu. Nah, kita lanjut lagi yaitu ke voucher toko saya. Nah, di voucher toko saya itu ini maaf, ini bukan voucher toko saya, ini maksudnya voucher ikuti toko. Kita masuk ke voucher ikuti toko. Nah, ini kita klik, lalu kita bikin. Nah, ini bikinnya ikuti ini gimana? Nah, ini yang penting kita ada aja. Ini dari 7 hari terakhir yaitu sudah ada 14 pengikut baru seperti itu. Jadi kalau di sini saya bongkar yaitu kita ubah. Nah, di sini yaitu kita ikuti kami, nama voucher tokonya, lalu kita periode promonya yaitu dari tanggal 2 bulan 6 sampai tanggal akhir bulan seperti itu. Akhir bulan, lalu di sini diskonnya kita setting 30% dan kita batasi yaitu 2000. Jadi untuk voucher toko ini kita maksimalkan yaitu 2000, hanya 2000 seperti itu. Nanti kita lihat misalkan dari 2000 itu belum ada pengikut, jadi kita naikkan seperti itu. Jadi kalau 2000 sudah ada pengikut, ya sudah seperti itu. Jadi kita stand aja di 2000. Nah, lanjut yaitu ke paket diskon. Nah, di paket diskon ini kita tetap yaitu beranda pusat promosi toko saya, lalu kita ke paket diskon. Nah, paket diskon ini triknya yaitu bikin paket per kategori produk laris. Nah, kita lihat dulu yang di sini. Kita masuk ke produk saya. Nah, ini kita klik terlaris ya, kita klik sampai ininya ada keterangannya penjualan berapa. Nah, misalkan ini penjualan 9, ini sudah real ya. Nah, ini kita bikin ini ikuti toko, kita close, ini kita close, ini kita close tanpa iklan. Nah, ini kita bikin. Nah, ini paket bantal, ini sudah dibikin yaitu pilih 2 diskon 3%. Ini paket alat pancing. Nah, di sini ada paket pancing itu. Nah, ini kan sudah laku. Nah, ini perlu dibikin paket seperti itu. Ini paket tester ya, paket tester yaitu yang ini tester. Nah, ini tester. Lalu paket aneng. Nah, ini paket aneng. Jadi nah, ini paket aneng. Nah, itu yang apa? Produk yang sudah laku, yaitu perlu kita bikin paket. Ini paket helm harusnya ada, kacamata renang. Nah, ini paket center. Nah, itu kita bikin semua. Nah, ini minimal berapa? Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 atau 6. Nah, kalau teman-teman bingung bikinnya, ya ini saya contohkan yaitu 1, misalkan saya bikin yaitu paket aksesoris sepeda gitu ya. Nah, ini paket aksesoris sepeda. Nah, sama ini kita bikinnya sampai akhir bulan periode. Ini kita atur jamnya maksimal. Kita klik konfirmasi, lalu kita ini teman-teman pilih yang nominal diskon bisa, persentase diskon bisa. Misalkan ini saya pilih 2, diskonnya 3%. Nah, itu kecil sekali ya. Lalu kita masukkan batas pembelian misalkan 20 seperti itu. Ini kita klik yaitu ke kategori saya, ke misalkan sepeda alat tambal ban, ini sudah masuk, atau sadel sepeda. Nah, misalkan di sadel sepeda ini aja. Ini nanti untuk, nah ini 3 aja. Ini yang
3 halaman, maksudnya 30 produk itu sudah cukup yang kita bikin. Nah ini kita ganti, yaitu paket sadel sepeda seperti itu. Nah ini sudah 1 2 3, ini kita klik konfirmasi. Nah ini sudah jadi paket diskon sudah dibuat. Nah, cara buat paket diskonnya seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke paket combo. Nah paket combo ini cluenya yaitu buat produk laris, produk gratis, maaf, misalkan barber web atau masker dan lain-lain. Jadi ini pertama kita masuk ke produk, kita upload di produk bubble wrap seperti itu. Jadi misalkan ini contohnya, kita cek mana ya bubble wrapnya. Nah ini kita coba masuk ke promosi saya, lalu kita masuk ke paket combo hemat. Nah ini bubble-nya. Bubble wrap ini, maaf, paket combo ini yaitu gratis. Jadi kita siapkan istilahnya produk gratis di toko kita. Ini misalkan kita ubah. Nah kita pilih produk-produk utama dan kita kasih gratis, misalkan ini yaitu bubble wrap. Nah ini bubble wrap packing tambahan. Nah packing tambahan ini kan sebenarnya sudah include ya teman-teman, ya, include. Jadi biar terlihat laris itu ininya kita ubah ini, kita ubah diskon aja. Jadi ini diskonnya karena bubble wrap itu sudah include, jadi ini diskonnya kita bikin gede, nggak masalah seperti itu. Nah ini misalkan jadi kan harganya 10.000, ini itu bisa jadi kita diskon jadi 4.000 seperti itu. Jadi nanti seolah-olah calon pembeli itu dia, wah ini sudah ada tambahan ketika dia beli produk yang utama ini, terus ada tambahannya ini, dia beli 4.000 sudah ada packing tambahan seperti itu. Nah ini kita klik simpan dan konfirmasi. Ini gagal karena, nah sudah, lalu kita klik konfirmasi. Jadi kita naikkan untuk nilai combo karena sebenarnya ini gratis seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, yaitu kita ke voucher toko saya. Nah voucher toko saya itu tempatnya di sini, promosi saya, lalu voucher toko saya. Nah ini kita buat voucher toko 30%, ini sudah digunakan 17. Nah voucher toko ini nilainya kita pembuatannya yaitu di bawah dari 2000 atau 2000. Nah ini sudah pas ini mereka check out menggunakan voucher dapat gratis 2000 seperti itu. Harusnya ini bisa kurang dari voucher ikuti toko. Misalkan ikuti toko tadi
ikuti toko tadi 2000. Nah, di sini kita bikin vouchernya yaitu 1500 seperti itu. Nah, saya contohkan. Ini kita klik buat, lalu kita klik voucher hemat 1,5 misalkan. Cilsa 1,5K gitu. Nah, ini periodenya sama, kita sampai akhir 1 bulan. Kita persentase diskon, ini misalkan diskon 50%. Dan ini jangan lupa teman-teman harus atur batas maksimum. Nah, ini misalkan 1500, batas minimum pembelian ini kita klik 100 saja, 100 perak. Kuota pemakaian kita kasih 1000, lalu sudah kita klik konfirmasi. Nah, ini kenapa kok 100? Nah, karena kalau kita misalkan ini 4000 itu sudah nggak bisa loh, nggak bisa kan. Jadi ini 100 karena tadi ini sangat kecil seperti itu, sama Shopee tidak boleh kalau minimum maksimal diskonnya kecil, ini minimum pembeliannya rada gede seperti itu. Lalu kita klik konfirmasi. Nah, ini sudah bisa. Kita lanjutkan. Setelah voucher toko saya, nah ini voucher toko saya itu penjualan 5 juta sekian 20 pesanan dan 18 pembeli. Nah, kita lanjutkan ke produk pilihan toko. Nah, produk pilihan toko yaitu rumusnya buat koleksi per kategori, terus pilih produk terbaik di toko. Jika ada produk baru, masukkan ke daftar produk pilihan toko. Jadi kita bikinnya per kategori. Nah ini masuk ke beranda pusat promosi toko saya, lalu masuk ke produk pilihan toko. Nah, di pilihan toko ini misalkan ini kan ini bikin koleksi per kategori. Jadi kita bikin buat ini. Nah, kategorinya di sini ada apa aja? Misalkan tadi kita masuk ke produk saya, kita klik lagi yang terlaris. Nah, ini bantal seperti itu. Jadi bantal, terus ini center. Kita bikin aja di mana tadi? Ini kita close, banyakkan. Nah, ini misalkan koleksi center, kita tambahkan. Nah, kita kategori misalkan ini, nah ini center, kita cari. Nah, ini bisa teman-teman bisa pilih misalkan penjualannya yang berapa gitu, terus yang harga. Jadi ini yang penjualan tertinggi. Kalau harga misalkan ini dimulai dari harga terendah, lalu kita klik lagi, dia harga tertinggi seperti itu. Kalau saran saya yaitu ke penjualan, jadi kita klik yang ada penjualannya tertinggi seperti itu. Jadi ini klik. Nah, ini ada maksimum, jadi maksimumnya yaitu 8. Kita klik konfirmasi, lalu kita klik konfirmasi, kita klik aktifkan. Nah, seperti itu. Jadi dan ini koleksi ini hanya tampil satu saja. Jadi kita bikinnya koleksinya ada 2/10, jadi ini 2/10, cuman yang aktif itu cuman 1. Jadi yang aktif 1. Misalkan teman-teman di sini ada beberapa koleksi. Misalkan kalau ini koleksi center, jadi koleksi aksesoris sepeda, koleksi alat pancing dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bikin aja, bikin di sini, nanti per seminggu diganti. Misalkan ini sudah koleksi center sudah, ini kita nonaktifkan, lalu diaktifkan yang koleksi yang lain seperti itu. Nah, terus ini pilih produk terbaik. Nah, ini misalkan kita bikin lagi ya, produk terbaik, kita klik tambah. Nah, lalu kalau yang terbaik ini gimana nih? Ini langsung aja klik ke penjualan.
penjualannya ini kita klik yang terbanyak, lalu kita klik konfirmasi. Nah di sini kita langsung klik konfirmasi lagi, lalu kita aktifkan sekarang. Nah jika diaktifkan dia akan aktif. Kalau yang center ini dia akan otomatis tidak aktif seperti itu. Jadi ini sarannya dibuat per periode, misalkan seminggu yang aktif ini, terus seminggu yang minggu kedua ini, minggu ketiga ini, dan seterusnya seperti itu. Nah lalu untuk chatting, jadi ini kalau chatting ya chatting langsung saja, yaitu bahasa panggilan ke customer dengan kata kakak. Jadi misalkan ini contoh, nah ini, hai, barang yang kakak tanyakan ready, silahkan dipesan ya kak. Nah ketika customer itu apakah barang ini masih ada, nah ini kita kirimkan ini, lalu kita tanyakan lagi, gimana kak jika mereka tidak balas, kita tanyakan lagi, gimana kak dengan produk kami, ada yang bisa dibantu kah, ada yang bisa dibantu lagi kah, seperti itu. Terus kita langsung aja, jika masih ini kita kasih pertanyaan, misalkan ini kasih kelebihan produk kita misalkan ada kategori, ada garansi, lalu pengiriman bisa hari ini, seperti itu. Jadi misalkan terus jika barang yang ditanyakan kosong, tawarkan produk serupa atau variasi ukuran yang lain. Misalkan ini center tipe A, misalkan tipe A kosong, kita langsung cari barang yang serupa terus kita tawarkan, seperti itu. Jadi misalkan gimana kak dengan produk kami, ada yang bisa dibantu, kita pastikan lagi gini, produknya bisa kita kirimkan hari ini ya kak, dan semua produk di toko kami bergaransi gitu, garansi uang kembali. Jadi biar apa, biar meyakinkan calon pembeli, seperti itu. Nah lalu yang terakhir yaitu bikin thumbnail dari gabungan beberapa motif atau warna. Nah thumbnail itu apa? Thumbnail itu yang seperti ini namanya thumbnail. Kita masuk ke lihat di sini. Nah ini bikin tampilan. Nah bikin tampilan ini ya, ini kita bikin ini lebih menarik daripada berwarna putih, seperti itu. Nah demikian untuk rahasia buka data toko laris tanpa iklan omset puluhan juta. Nah dibuktikan dengan ini, masuk ke bisnis saya di sini, ini omset 30 hari yaitu 17 sekian, dan ini tanpa iklan. Ini kita masuk ke ini iklan 30 hari ya, 1 bulan terakhir itu 0, tidak ada iklan sama sekali. Nah mungkin teman-teman bisa praktekkan ini dan semoga membantu. Nah untuk teman-teman yang kiranya ada yang perlu ditanyakan atau kurang paham, bisa chat di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa